Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Hari ini Ibu akan membahas materi kita pada saat ini adalah tentang fisika, yaitu tentang pesawat sederhana. Kalau kemarin kalian sudah mencoba merangkum, kemudian sebelumnya Ibu suruh kamu berliterasi membaca, mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata-kata pesawat sederhana. Apa sih pesawat sederhana itu? Pesawat sederhana itu adalah alat yang digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Nah, sebelum kita membahas tentang pesawat sederhana, kita harus tahu dulu tentang pengertian usaha. Karena nanti di pesawat sederhana akan berkaitan dengan yang namanya usaha. Usaha di sini adalah hasil kali antara gaya dan perpindahan benda yang searah dengan gaya itu sendiri ya. Ada juga yang memberi pengertian bahwa usaha itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, itu juga dikatakan sebagai usaha. Usaha ini termasuk ke dalam energi. Kenapa? Karena tanpa energi usaha tidak akan terjadi. Dalam fisika, usaha diberi lambang dengan huruf W, sama seperti gaya berat ya. W, di mana W adalah sama dengan F dikali dengan S. F-nya ini adalah gayanya dalam satuan Newton, si usaha tadi dalam satuan Joule, si S-nya adalah jarak atau perpindahan, satuannya harus selalu dalam meter. Jadi kalau misalkan si jarak atau perpindahannya dalam satuan sentimeter, harus dirubah dulu ke dalam meter. Nanti kalau misalkan yang ditanyanya adalah W, usahanya, berarti tinggal kamu kalikan F dikali dengan S. Di sini Ibu punya sebuah contoh di mana sebuah benda didorong oleh gaya sebesar 30 Newton. Jadi kalau misalkan ibaratkan kita punya sebuah benda ini didorong oleh sebuah gaya. Si gaya ini bernilai 30 Newton. Didorong nih. Karena benda ini didorong, bendanya berpindah. Bendanya ada di sini misalkan. Nah, perpindahan dari titik A ke titik B-nya sejauh 10 meter. Kita bisa hitung berapa besar usaha yang dilakukannya. Yang pertama, kita tulis dulu diketahuinya. Berarti yang diketahuinya apa? Ada F-nya sebesar 30 Newton. Ada S-nya sebesar 10 meter. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah W-nya, usahanya berapa? Berarti di sini kita jawab, maka W sama dengan F dikali dengan S. F-nya 30, S-nya 10. Berarti usaha yang dilakukannya sebesar 300 Joule. Ini kalau menanyakan si usahanya. Mungkin nggak yang ditanyanya si F-nya atau si S-nya? Bisa mungkin, bisa terjadi. Ketika yang ditanyanya si F atau si S, berarti rumusan yang ini diputar. Bagaimana memutarnya? Jika F yang ditanya, maka W per S. Jika S yang ditanya, maka W per F. Nah, ini perputaran rumusannya. Jadi tidak selalu yang ditanyanya si W. Bisa jadi yang ditanyanya adalah si F. Ketika si F yang ditanya, berarti W dibagi dengan S. Ketika S yang ditanya, berarti W dibagi dengan F. Karena di sini F selalu berteman dengan S, si W-nya sendiri alias jomblo. Berarti di sini pun dia sendiri, tidak punya teman, dia sendiri. Si F dengan S tetap berteman. Ini untuk usaha. Oke. Tadi kita sudah bahas tentang usaha ya. Kita lanjut tentang pesawat sederhananya. Nah, tadi Ibu sudah bahas bahwa pesawat sederhana itu adalah alat yang digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Contohnya apa? Gunting, pembuka tutup botol, kemudian jungkat-jungkit itu termasuk ke dalam pesawat sederhana dan yang lainnya. Ada beberapa macam pesawat sederhana yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Ini biasanya identik dengan yang namanya linggis. Jadi linggis itu kan panjang ya. Biasanya digunakan untuk
mengungkit atau memindahkan sebuah benda yang besar. Contohnya kayak batu tuh. Kalau beratnya berat banget, nggak mungkin dia dipindahkan dengan diangkat, pasti dia diungkit dengan yang namanya linggis. Yang kedua adalah katrol. Katrol ini sering kita lihat kalau kita upacara bendera. Si bendera bisa naik ke atas itu karena ada dibantu oleh yang namanya katrol. Nggak mungkin kamu naik sendiri ke tiangnya. Kalau enggak, contohnya adalah sumur timba. Dia menggunakan yang namanya katrol. Nanti katrol itu bermacam-macam juga, sama, tuas juga sama, bermacam-macam. Yang ketiga adalah bidang miring. Bidang miring ini contohnya adalah tangga. Tangga itu kan mempermudah kita untuk naik ke suatu tempat yang lebih tinggi. Kalau nggak ada tangga, nggak mungkin kita loncat ya. Baiklah, kita lanjut membahas tentang pesawat sederhana. Yang pertama yaitu adalah tuas. Tuas ini biasanya disebut dengan pengungkit. Contohnya adalah linggis. Biasanya di tuas itu kita akan menemukan gambar seperti ini. Ini ibarat yang panjang ini adalah tuas atau linggis yang akan mengungkit beban. Ini bebannya atau bendanya. Kalau misalkan si linggis ini akan mengungkit, pasti akan selalu dikasih ganjalan. Nah, ganjalan ini disebut dengan titik tumpu. Benda ketika dia punya massa, pasti dia akan memiliki yang namanya gaya berat. Karena massa itu akan selalu dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Jadi nanti kalau di sini dia punya massa, di sini nanti gaya beratnya kamu kembali ke pelajaran gaya berat. Cari dulu W-nya. W itu dicari dengan massa dikali dengan gravitasi buminya berapa. Yang ini adalah F. F ini adalah gayanya. Berarti tenaga yang kita keluarkan nih. Biasanya orang itu akan memegangnya di bagian di sini. Nah, dari titik F sampai dengan titik tumpu, ini berarti di sini nih. Ini sampai sini atau ini sampai sini, ini disebut dengan lengan gaya atau lengan kuasa. Dari titik tumpu sampai ke ujung beban, sampai ke ujung linggis di sini yang ada bebannya, ini namanya lengan beban. LW dilambangkannya. Maka nanti kita dapat persamaan di mana F dikali dengan LF, F dikali dengan LF sama dengan, anggap titik tumpu ini sebagai sama dengan LW yang ini dikali dengan W yang bebannya. Jadi kalau misalkan si massa bendanya tidak punya W atau belum ada W-nya, kamu kalikan massa dengan gravitasi bumi. Contoh ya, misalkan ini, gambar ini ya. Misalkan kita mau cari F-nya ini berapa. Kalau misalkan dari si LF-nya 1 meter, si LF-nya dari sini sampai ke sini 1 meter. Si LW-nya dari titik tumpu sampai ke sampai ujung ini 0,5 meter. Jika massa bendanya sebesar 10 kg, berapa gaya yang harus dikeluarkannya? Berarti di sini kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya apa? Ada LF 1 meter. Ada LW-nya 0,5 meter. Ada M. Di sini kan kalau dilihat dari rumusan tidak ada M, adanya W. W itu adalah gaya berat nih. Kamu cari dulu W-nya. W itu apa? M kali dengan G. Berarti massanya yang 10 kg dikali dengan gravitasi bumi 10. Berarti W-nya adalah 100 Newton. Nah, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah F-nya berapa? Nih. Berarti di sini jawab F kali LF sama dengan LW kali W rumusannya. Ketika yang ditanyanya F, maka keluarkan F-nya. Maka LW kali W per LF. Masukkan angkanya. LW-nya 1 meter dikali dengan W-nya yang 100 dibagi dengan si LF-nya yang 0,5. Terbalik ya? Oh, si LW ini 0,5. 0,5. Ini berarti yang 1, ini satunya. Berarti 0,5 dikali dengan 100 dibagi dengan 1, berarti 50 Newton. Oke, itu cara mengerjakan
tuas atau pengungkit. Jadi kalikan LW dengan W, LW-nya tadi 0,5 ya. Di sini udah diganti 0,5. Si W-nya yang 100, si LF-nya yang 1, bukan yang 0,5 ya, terbalik tadi. Berarti 0,5 dikali dengan 100 kan 50. 50 dibagi dengan 1 hasilnya adalah 50 Newton. Jadi si beban yang 100 Newton itu hanya perlu kita mengeluarkan tenaga atau gaya sebesar 50 Newton kalau menggunakan pengungkit atau tuas. Inilah yang disebut dengan kenapa pesawat sederhana itu meringankan pekerjaan kita, karena tidak harus mengeluarkan 100 Newton, kita hanya setengahnya saja, jadi lebih ringan. Ini untuk yang tuas atau pengungkit. Nah, bagaimana kalau misalkan contoh soalnya yang lain? Misalkan kita punya contoh soal seperti ini. Contoh soalnya. Jika sebuah benda memiliki berat 20 Newton, akan dipindahkan dengan bantuan linggis yang memiliki panjang 2 meter. Jika panjang lengan gaya 1,5 meter, maka berapakah gaya yang harus dikeluarkan? Kalau digambarkan seperti ini. Si berat bebannya, berarti ini bebannya. Si bebannya ini punya berat sebesar 20 Newton. Akan dipindahkan dengan bantuan linggis yang memiliki panjang 2 meter. Dari ujung sini sampai ujung sini linggisnya 2 meter. Jika panjang lengan gayanya 1 meter, kan kalau ini F, berarti di sini LF-nya berapa? Di sini dijelas lengan gaya 1,5 meter. Kemudian berapakah gaya yang harus dikeluarkannya? Berarti kita tanya ininya berapa nih? Tapi kita harus tahu dulu ininya berapa. Ininya berapa nih? Si LW-nya belum ada. Kita tulis dulu diketahui LF 1,5 meter. Kemudian W-nya 20 Newton. L-nya, L ini adalah panjang linggis keseluruhan dari ujung ke ujung 2 meter. Berarti kalau mencari LW, tinggal L dikurangi dengan LF. Logikanya kalau dari sini ke sini 2 meter, segininya 1,5 meter, berarti ini sisanya berapa? Ya kan berarti 2 meter dikurang 1,5 meter. Hasilnya adalah 0,5 meter. Nah, baru apa yang ditanya? Oh, yang ditanya adalah F-nya berapa. Maka di sini jawab F kali LF sama dengan LW kali W. Ketika F ditanya, LW kali W per LF. Berapa LW-nya? Yang ini, yang dicari tadi, 0,5. Dikali dengan W-nya berapa? 20. Dibagi LF-nya 1,5. Berarti ini dikali ini. Ini coret, berarti 5 kali 2, 10. 10 dibagi 1,5. Hasilnya 10 dibagi 1,5. Hasilnya 6,66 sekian. Jadi dengan berat beban 20 Newton kita hanya mengeluarkan gaya sebesar 6,6 Newton saja. Ini yang disebut dengan pesawat sederhana. Jadi dia lebih meringankan pekerjaan kita. Sampai sini untuk tuas. Silakan yang mau bertanya, boleh kalian japri ibu. Untuk bertanya yang tidak paham, nanti ibu akan berikan soal-soal lagi untuk melancarkan apa yang sudah ibu terangkan. Mungkin sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.